Assalamualaikum, hello bestie. Sekarang kami akan mengutarakan hasil diskusi kami mengenai hambatan-hambatan komunikasi massa. Sebelumnya, apa sih komunikasi massa itu? Menurut Effendi, komunikasi massa merupakan sebuah klasifikasi dari studi ilmu komunikasi yang digolongkan sesuai bentuknya. Dalam ensiklopedia internasional ditegaskan bahwa komunikasi massa adalah sebuah proses penyampaian pesan yang ditransmisikan melalui lebih dari satu media massa. Jadi, komunikasi massa itu adalah penyampaian pesan dan informasi melalui media massa kepada halayak atau komunikan atau audiens. Masuk ke materi utama, yaitu hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Yang pertama ada hambatan psikologis, yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kepentingan, yaitu setiap orang makanya melihat media massa atau berkomunikasi dalam media massa karena memiliki kepentingannya masing-masing. Kalau misalnya tidak ada kepentingan, maka audiens atau komunikan tidak akan melakukannya. Yang kedua ada prasangka. Prasangka setiap orang dalam menilai sesuatu yang ada dalam media massa itu berbeda-beda. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Yang ketiga ada stereotip, yaitu tanggapan atau gambaran yang bercorak negatif. Lanjut ke motivasi. Motivasi seseorang melaksanakan atau melihat media massa atau membaca media massa dan hal lainnya memiliki corak dan tujuannya masing-masing. Dari sini ada hambatan-hambatan agar semua orang dapat menerima apa yang kita utarakan kepada halayak. Lanjut ke hambatan sosiokultural. Hambatan ini adalah hambatan yang datang dari masyarakat atau budaya masyarakat sosial. Yang pertama ada keberagaman etnik. Di Indonesia memiliki berbagai macam budaya, suku, adat, kepercayaan, bahasa, yang itu menjadi hambatan. Soalnya komunikator atau yang menyajikan media massa itu harus memiliki inovatif agar diterima oleh semua halayak atau yang diterima oleh keberagaman di Indonesia ini. Yang kedua ada perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa. Ada kan yang kadang tidak mengerti akan bahasa Indonesia gitu kan. Tetapi kan yang disajikan di media sosial itu rata-rata bahasa Indonesia. Jadi komunikator harus bisa menyajikan dengan baik agar semua halayak itu bisa mengerti dan paham apa yang kita sampaikan. Terus faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, berbagai hambatan etnis. Kurang meratanya pendidikan maksudnya gimana? Soalnya kan tidak semua orang dapat menempuh pendidikan tinggi gitu. Ada yang sampai SD, SMP, SMA begitu. Selanjutnya ada hambatan interaksi verbal, yaitu mencakup perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Kita sebagai makhluk Allah yang memiliki atau diberi kemampuan untuk berinteraksi sebagai makhluk sosial, baik itu verbal ataupun verbal, baik tidak sengaja ataupun tidak disengaja, itu menjadi hambatan juga dalam komunikasi massa. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk kesimpulan bisa dibaca langsung ya di slide. Hatur nuhun, terima kasih, thank you, salam perbedaan, wassalamualaikum.